Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, terkhusus untuk murid-murid Bapak yang ada di Mandua, semoga dalam bulan Ramadan ini diberikan kesehatan, keselamatan, serta terus semangat untuk menjalankan ibadah-ibadah bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan merupakan bulan yang Allah istimewakan, bulan yang penuh berkah, penuh keutamaan, banyak keutamaan yang diberikan. Sebagai manusia, kita jangan sampai melewatkan bulan Ramadan ini dengan hal-hal yang sia-sia. Karena apa? Karena Allah memberikan kemuliaan. Di antaranya bulan Ramadan merupakan bulan yang menjadi sayyidus syuhur, yaitu bulan pemimpin daripada bulan-bulan yang lainnya. Yang mana bulan Ramadan ini merupakan bulan turunnya Al-Quran, bulan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala amal ibadah kita. Nah, jadi untuk Ramadan ini waktu yang utama untuk melaksanakan ibadah tidak boleh kita sia-siakan sedikit pun, karena waktu merupakan nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita semua ini, yang mana dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan ketika para sahabat bertanya, man khairun nas? Qala khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, yaitu sebaik-baik manusia orang yang umurnya panjang atau Allah berikan umur panjang dan ia melaksanakan amal kebaikannya secara bagus atau baik amalnya. Kemudian terkait keutamaan waktu menjalankan ibadah Ramadan ini, suatu riwayat mengisahkan zaman sahabat Rasulullah SAW, yaitu sahabat Talhah bin Ubaidillah suatu hari bermimpi dua suku terhadap dua suku dari suku Qatadah, yang mana dua orang suku ini mempunyai ketakwaan, keimanan, keislaman yang sangat kuat. Bahkan mereka mendukung dakwah Islam dari segi harta, materi maupun yang lainnya. Nah, suatu hari dua orang dari suku Qatadah ini diberikan berita atau dipanggil untuk berjihad jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka dua orang ini bergembira. Kemudian setelah melaksanakan jihad itu tadi, salah seorang di antara dua suku dari suku Qada'ah ini tadi meninggal di peperangan tersebut. Nah, kemudian salah satunya masih hidup, yakni dengan membawa kemenangan daripada jihad tersebut. Kemudian Talhah bin Ubaidillah setelah itu bermimpi akan dua orang suku ini tadi, dari suku Qada'ah ini tadi, yang mana mimpi Talhah bin Ubaidillah tersebut, beliau berada di surga, di depan pintu surga. Kemudian Talhah mendengar suara panggilan yang mana memanggil seorang yang meninggal itu tadi, memanggil satu orang suku itu tadi, yang mana setelahnya perang tadi meninggal setahun kemudian. Nah, kemudian memanggil orang yang suku yang sakit itu tadi, yang sakit. Nah, kemudian setelah itu Talhah mendengar lagi panggilan dari surga itu tadi, orang yang mati syahid itu tadi yang kedua. Nah, kemudian Talhah yang ketiga mendengar panggilan lagi, yaitu panggilan menyebut nama, wahai Talhah. Nah, setelah mendengar itu, Talhah mendekati, kemudian menyuruh untuk Talhah itu tadi, wahai Talhah, kembalilah kamu, karena belum saatnya kamu untuk masuk surga. Nah, kemudian setelah itu Talhah terbangun dari mimpinya. Kemudian setelah terbangun, Talhah menceritakan mimpinya tersebut kepada para sahabat-sahabatnya, teman-temannya. Nah, menceritakan yang mana kejadian
mimpinya itu tadi, yang mana masuk surga orang yang dipanggil pertama yaitu orang yang sakit, yang meninggal setelah 1 tahun setelah kematian dari teman yang satu itu tadi, setelah peperangan syahid. Nah, kemudian hal ini terdengar oleh Rasulullah SAW, ya, yang mana diceritakanlah kejadian tersebut kepada Rasulullah SAW. Nah, kemudian bertanya, sahabat yang mendatangi Rasulullah tadi bertanya, wahai Rasulullah, kenapa orang yang sakit lebih dahulu dipanggil masuk surga dibandingkan orang yang syahid, sedangkan orang yang syahid ini tadi kan perjuangannya luar biasa. Kemudian Rasulullah bertanya kembali, setelah ia melakukan orang yang mati syahid pertama, orang yang kedua tadi kan melaksanakan ibadah Ramadan, puasa, salat, ini amalan itu ya Rasulullah, apakah benar yang ia lakukan itu seperti itu? Iya wahai Rasulullah. Oke, kemudian kata Rasulullah, nah demikian itulah jarak antara mereka, orang yang sakit dan orang yang mati syahid itu. Setelah kan sakit tadi meninggal setelah 1 tahun, maka jarak antara mereka berdua itu seperti langit dan bumi. Nah, hal ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad juga dalam hadisnya. Nah, apa hikmah dari yang bisa diambil dari kisah tersebut? Yaitu keutamaan orang yang melaksanakan ibadah puasa itu melebihi keutamaan orang yang mati syahid. Nah, yang mana orang melaksanakan puasa Ramadan kemudian ibadah yang lainnya tuh bisa mendahulukan kita masuk surga dibanding orang-orang yang mati syahid itu tadi. Nah, jadi sekarang pesan yang Bapak ingin sampaikan kepada terkhusus untuk murid-murid Bapak yang Bapak sayangi, jangan sampai membuang-buang waktu atau mensia-siakan Ramadan kali ini. Jangan sampai kita terbuang oleh hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak penting. Perbanyaklah ibadah, perbanyaklah baca Quran, perbanyaklah kebaikan, sedekah dan lain-lainnya. Tebarkanlah kebaikan pada sesama, sehingga dengan kebaikan itu nanti akan terbiasa setelah Ramadan, yang mana bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah. Nah, nanti dengan Ramadan ini melaksanakan terus kebaikan yang kita jalani itu akan berefek atau berimbas kepada setelah Ramadan itu tadi. Mungkin itu saja dari Bapak. Pemirsa sekalian, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga yang menyaksikan video ini dapat diberikan keberkahan, kemuliaan, serta diberikan semangat lagi untuk menjalankan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan kemudian semoga kita dipertemukan kembali dengan Ramadan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.